Ya, rekan-rekan semua, selamat bertemu kembali dengan saya Husin Wijaya dari Warhol Interactive Agency. Anda bisa menghubungi saya di www.warholagency.com. Rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu topik berkaitan dengan inspirations. Jadi apa hubungannya antara digital strategy dengan inspirations? Rekan sekalian, saya dan rekan-rekan kami di Warhol, kami mengerjakan banyak sekali proyek ya, dan kami tiap saat selalu mendampingi para klien kami ini untuk sukses di dunia internet, terutama digital, di dalam memahami akan konsumen, memahami akan pasar, memahami akan bagaimana perilaku daripada pasar tersebut dan bagaimana interaksinya dengan digital. Kami sehari-hari selalu berkutat dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas, promosi barangkali, product development, product improvement. Dan di dalam konteks apa yang kami kerjakan, kami selalu mempunyai satu kesamaan, yaitu kami semua haus akan inspirasi. Dengan sekalian, di dalam konteks inspirasi ini, maka saya ingin membukakan kepada rekan-rekan kepada konteks di mana perencanaan akan terjadi pada akhir-akhir bulan dan akhir tahun 2021 ini. Jadi range antara bulan ini sampai bulan Februari tahun depan adalah satu masa-masa di mana perencanaan akan menjadi sangat intensif. Mungkin rekan-rekan sekalian hari ini Anda kebingungan di dalam mencari inspirasi oleh karena Anda tahu bahwa ke depan ini semua akan menjadi berubah ya, apalagi bisnis Anda bisnis yang sangat ya dekat dengan hubungan-hubungan dengan masyarakat, sehingga kita harus sadar bahwa ketika pandemi menjadi endemi seperti ini, maka kita harus mempunyai berbagai terobosan. Kita membutuhkan inspirasi. Tapi rekan-rekan sekalian, di dalam konteks ini tentunya kita harus tahu inspirasi itu datang dari mana. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa mereka mendapat inspirasi ketika mereka pergi keluar kota, menginap di satu tempat yang sunyi, kemudian merenungkan dan melihat sekeliling mereka, mencoba untuk mengobservasi apa yang ada di sekeliling mereka. Dan tiba-tiba muncul sparks of creativity. Jadi percikan api kreativitas yang kemudian mereka tuliskan, mereka kemudian renungkan dan mereka jadikan itu sebagai inspirasi. Tapi rekan sekalian, saya mempunyai pendapat yang berbeda tentang inspirasi. Dari pengalaman kami di Warhol, inspirasi bukan datang dari perenungan, ya kan, kemudian melihat bintang, ya, melihat pemandangan, tidak begitu. Kami tidak melihat itu sebagai cara untuk mendapat inspirasi. Bagi kami cara untuk mendapat inspirasi adalah berkaitan dengan melihat peluang. Kami melihat peluang, kami mempelajari peluang. Ketika peluang itu ada, maka kita kemudian dalami. Kita selami, lihat tinggi dalamnya, kita lihat lebarnya, kita lihat semuanya. Kita scan majalah, kita scan newspaper, kita scan buku. Kita cari tahu. Disitulah kemudian kami menemukan inspirasi. Jadi rekan sekalian, inspirasi bukan datang dari pikiran kita, tetapi inspirasi datang dari peluang yang ada di depan mata kita, yang kadang-kadang tidak terlihat. Profesor Johari mengatakan bahwa ada orang yang tidak tahu dan mereka juga tidak tahu. Saya tidak tahu, mereka tidak tahu. Sesuatu yang jelek sekali. Tetapi inspirasi berkaitan dengan saya tahu, orang lain tidak tahu. Saya melihat, orang lain tidak melihat. Inspirasi adalah itu. Jadi rekan sekalian, di dalam mencari inspirasi, saya mendesak rekan-rekan untuk melihat peluang, mencari peluang. Caranya bagaimana? Mendalami berbagai berita, berbagai buku, berbagai artikel. Anda baca, renungkan, ambil inspirasi dari situ. Rekan-rekan sekalian, saya ingat penuturan dari Bill Gates ya, ketika dia sering nulis notes from Bill Gates ya, dari Yayasan Bill and Melinda Gates. Dia menceritakan bahwa dia tiap bulan selalu pergi 1 minggu ke tempat sunyi, ke tempat yang tidak terlalu bising, tidak hiruk pikuk, handphone dimatikan. Dia membawa buku-buku bagus yang dia sudah seleksi sebelumnya, untuk kemudian dia baca
baca, baca, dan baca. Untuk apa? Untuk mendapatkan inspirasi tersebut. Akhirnya ketika dia menemukan, dia menggarisbawahi, dia membuat catatan, dia membuat jurnal, akhirnya dia bawa hasil apa yang dia baca itu ke kantornya, dan kemudian dia mulai sibuk memanggil para ahli, memanggil stafnya, kemudian semuanya kemudian digumulkan bersama-sama dan akhirnya mendapatkan inspirasi besar. Rekan-rekan sekalian, apa inspirasi menurut Anda? Apakah inspirasi itu adalah sesuatu yang datang dari out of nowhere, ataukah inspirasi datang dari persiapan? Terakhir saya ingin memberikan quotes dari Louis Pasteur, seorang peneliti dan penemu dari teori Pasteur untuk membunuh kuman dan bakteri ya di dalam makanan. Dan dia mengatakan bahwa inspirations adalah hasil ya, impact dari sebuah fakta yang datang dari pikiran yang sudah dipersiapkan. Dengan sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik buat kita semua. Semoga planning perencanaan Anda di bulan-bulan ke depan ini menemukan banyak inspirasi ya dan peluang bisnis. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Salam dari saya Husin Wijaya, Success Scientist dari Warhol Interactive Agency. Anda bisa menghubungi saya di Instagram saya di Husinw, HUSINW, atau Anda bisa ke Psikologi Generasi Sukses ya, Facebook grup saya. Terima kasih rekan sekalian. Sampai jumpa. Bye-bye.